Bener nggak sih Pak, katanya 1000 warteg itu bener nggak sih? Saya sampai heran loh, 1000? Bener nggak sih Pak? Alhamdulillah betul Pak Vivo. Luar biasa. Tepatnya berapa Pak? Saya sudah malas ngitung mas sebetulnya mas. Nanti dikira sama. Langsung saja Pak, kalau sekarang itu bikin warteg itu habisnya berapa? Itu yang ditunggu teman-teman. Teman-teman ya, kalau orang lain rata-rata punya 1-2 warteg udah bingung, beliau punya 1000 warteg, ya kan? Beliau udah jauh-jauh tadi malam langsung dari Tegal khusus untuk datang ke acara hari ini. Saya berharap beliau nanti bisa memberikan gambaran perjuangannya gimana, susahnya gimana, dan kita bisa belajar dari keuletan dan kesuksesan beliau. Ya, oke. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita panggil Pak Sayudi. Silakan Pak Sayudi dan Pak Kadirin. Silakan Pak. Tepuk tangan yang meriah. Karena beliau 1000 warteg, saya tenaganya kalah tenaga dalamnya kalah nih. Makanya saya undang Pak Amin juga untuk bantu saya ngobrol-ngobrol. Silakan Pak. Oke, silakan. Monggo tengah. Monggo yang di tengah, Pak Kadirin. Pak Kadirin mungkin di sini Pak. Oke teman-teman, ini loh Pak, 1000 warteg loh. Nanti kalau pulang jangan lupa salaman sama Pak Yudi ya toh. Siapa tahu salaman terus sampai rumah digini-giniin, lumayan punya 10 warteg, itu kan lumayan ya. Hari ini saya sudah punya warteg dan saya senang sekali Pak Yudi bisa hadir hari ini, luar biasa teman-teman. Mungkin awal Pak Yudi bisa cerita ya Pak Yudi ya. Perkenalan, bener nggak sih Pak, katanya 1000 warteg itu bener nggak sih? Saya sampai heran loh, 1000? Bener nggak sih Pak? Alhamdulillah betul Pak Vivo. Luar biasa. Tepatnya berapa Pak? Saya sudah malas ngitung mas sebetulnya mas. Nanti dikira sama. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sukses untuk kita semua ya. Nah, saya hanya ingin memperkenalkan diri ya, bahwa nama saya Pak Sayudi. Alhamdulillah saya cuma tamatan SD Pak, Bu ya. Mohon maaf kalau emang ada obrolan-obrolan yang emang kurang berkenan ya. Maklum lah ya. Saya dulu lulus SD, sebelum saya lulus SD aja saya sudah bantu orang tua. Profil saya aja dulu ya. Bantu orang tua, saya kalau pagi sebelum saya berangkat sekolah, saya harus mikul tempe. Karena kebetulan ibu saya itu jualan tempe di pasar tradisional di Tegal ya. Setelah itu saya siangnya juga bantu orang tua petani. Setelah berapa tahun lah ikutin bapak bantu petani, saya dagang asongan di daerah kawasan industri Pulau Gadung, terminal Pulau Gadung Pak. Tahun berapa itu Pak mulai ke Jakarta? Pokoknya ya kalau saya sekolah waktu itu dilanjutin Pak Wibo ya, kisaran saya SMP sudah merantau. Oh, SMP udah merantau. Saya udah merantau karena kita bantu orang tua petani kisaran 3 tahun lah. Saya dagang asongan cukup lama lah ya, kisaran antara 8-10 tahun saya ke sana. Kebetulan saya dapat jodoh juga dari sekolah yang sama, SD-nya. Kebetulan waktu itu mau reuni, jadi curhat ini ya. Ini yang belum pernah diungkap di YouTube di mana-mana ini kisah cintanya Pak Sayudi. Iya, waktu itu kebetulan mertua saya kan pengen masa dagang asongan terus gitu kan setelah berumah tangga. Saya bilang saya belum ada modal ibu, saya bilang gitu. Kebetulan alhamdulillah mertua saya itu berani meminjamkan sertifikatnya untuk pinjam di salah satu bank. Saya sendiri takut tapi ya udahlah, orang mertua udah memaksa kayak gitu. Akhirnya mertua saya itu meminjamkan sertifikat. Warteg saya pertama kali itu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, samping kantor kecamatan di Gereja Stefanus di situ. Makanya saya sebut di situ warteg MM, modal mertua Pak. Itu emang betul warteg saya yang pertama itu warteg MM modal mertua atau murah meriah lah gampangannya. Nah pas dari situ kan siapa sih orang yang nggak pengen hidupnya di kaki lima terus gitu kan. Saya pengen setelah punya modal, alhamdulillah bank udah lunas. Itu pun warteg MM itu baru saya join sama temen, karena modal saya itu nggak cukup Pak. Join sama temen, jadi 3 bulan saya dagang warteg, 3 bulan saya dagang asongan lagi, balik lagi ke Pulau Gadung. Setelah saya ngumpulin modal-modal, akhirnya saya bisa buka sendiri lah, alhamdulillah di Jakarta Selatan. Pas buka lagi,
punya modal, saya juga buka lagi, ternyata kok aku buka cabang kok tambah capek ya, duitnya nggak ada, cuma capek aja bolak-balik. Nah ini kayak sesuatu nggak disengaja, karena saking stresnya saya ngurusin warteg itu 2, 3, akhirnya saya kasihin teman Pak, udah kamu dagang ini, contoh Pak Karim ini dagang ini, pokoknya masa bodoh aja, pokoknya saya untungnya bagi 2 aja setelah dipotong operasional, contoh kan istilah kontrakannya ke sebulan ketemu berapa, gaji karyawan berapa, bayar listrik berapa, udah selesai bagi 2. Justru di situ saya berhasilnya Pak. Saya tanpa manajemen apa-apa, saya cukup percaya dengan salah satu teman saya, udah. Tapi kan orang lama-lama kan pengen, siapa sih nggak pengen punya sendiri kan? Orang yang ikut saya akhirnya kan setelah 2 tahun, 3 tahun punya modal, pengen buka sendiri lah, pengen buka sendiri, ngomong sama saya, Pak Yudi, saya punya modal sekian, bisa nggak saya buka warteg? Oh itu belum cukup istilahnya, itu baru 50% atau baru 40%, tapi nggak apa-apa lah. Nah sejak saat itu saya ngeriditin warteg ke teman-teman saya Pak. Oh kreditin. Kreditin tanpa bunga, tanpa tenor, angsurannya tidak flat. Saya setiap bulan waktu itu cuma bawa buku tabungannya Rp1.000. Yang tabungan SD Pak Pipo. Jadi saya setiap bulan itu keliling. Jadi istilahnya si A ini Januari ngasih 3 juta. Februari dia bisa 1 juta. Maret dia bisa 5 juta. Ada juga yang setoran sampai 10 juta kalau yang rame. Itu benar-benar saya nggak kepikiran apa-apa, pokoknya saya bantu teman, saya juga senang keliling-keliling gitu kan, jalan-jalan naik motor. Saya cuma ngeriditin itu tanpa tenor Pak. Ada yang 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah saya nggak mikirin, pokoknya saya sebulan keliling aja pokoknya kan. Dan teman-teman saya kan rata-rata kan akhirnya kan pada tahu kalau ternyata tuh ada kredit warteg gitu kan. Itu masih di kalangan orang-orang saya sendiri Pak. Masih di kalangan orang-orang Tegal sendiri. Lah saya iseng lagi Pak Pipo. Saya kasih tulisan pikiran saya, kalau nanti ada orang makan, mau istilahnya catering, jadi nggak usah nanya nomor handphone saya taruhlah logo WKB, tulisannya siap mewartegkan Jabodetabek. Saya itu nggak kepikiran Pak, bahwa tulisan saya itu doa yang luar biasa kan. Saya kepikirannya hanya orang yang nanti makan, kalau mau istilahnya pesen, tinggal pesen doang, nomor teleponnya sudah tertera di situ. Ternyata lama-lama orang yang makan itu malah nanya, bikin warteg tuh gimana ya? Bikin warteg gimana gitu kan. Gak ada yang beli makanan, beli warteg ya. Iya awalnya saya cuma kreditin doang Pak. Cuma kreditin sama teman, tanpa tenor, tanpa bunga. Ya mungkin bisa dibilang kalau orang-orang yang sekolahnya tinggi, bisnis konyol mungkin. Tapi kenyataan yang saya alami itu seperti itu. Dan dari satu ke satu, lama-lama tercium media. Dan alhamdulillah sekarang yang dulu slogannya siap mewartegkan Jabodetabek, sekarang slogannya sudah saya ganti, siap mewartegkan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Sekarang sudah mewartegkan Indonesia. Karena sekarang memang cabang kami itu sudah banyak di luar Jabodetabek. Yang terjauh di mana Pak? Sementara ini baru Bali udah banyak Pak. Bali udah banyak, di Jogja sudah banyak, Iya, Solo. Jogja saya kaget, saya pulang kemarin Desember pulang, loh ada karisma di sini. Udah nyampe Jogja. Saya dulu nggak kenal Pak Pipo siapa tuh datang ketemu saya tuh. Saya nggak kaget Pak Pipo itu orang luar biasa kan. Thank you. Pak Pipo tuh ngubungin saya, kira sih ya orang-orang yang mau franchise biasa, terusnya Pak Pipo pas saya buka-buka YouTube, waduh, saya nggak hormat nih namanya Pak Pipo nih. Saya ternyata kalau produknya bagus pasti saya kenalin ke member-member saya Pak. Karena menurut saya bagus. Teman-teman, saya sudah ada 2 yang Karisma Bahari. Yang satu di Serang ya Pak ya. Satu di Serang itu income-nya sekitar 7 sampai 8 juta lah sebulan. Yang satunya lagi di Tangerang itu sekitar 5-6 juta sebulan teman-teman. Dan itu nggak ribet. Saya tiap hari tinggal terima report, hari ini dapat berapa nanti akhir bulan. Seperti yang tadi sebutin Pak Yudi tadi, total sewa berapa, listrik berapa, terus dibagi 2 dengan pengelolanya. Dengan pengelola. Pak Pipo memang sudah punya 2, malah 2 lokasi Pak Pipo sendiri, aku nggak rekomen nomor gitu kan. Pak Pipo nih kayaknya kurang bagus. Kalau saya kan real kayak gini, istilahnya saya survei, saya sendiri yang survei. Kalau Jabodetabek saya sendiri yang survei. Kalau menurut pandangan saya kurang, saya akan katakan kurang. Pak. Iya, saya ada 2 lokasi yang ditolak oleh Pak Yudi, tapi saya malah berterima kasih. Lebih baik ngomong jelek gitu loh Pak, daripada bagus, begitu dibuka, wah jelek malah repot masalah di belakang. Jadi saya malah berterima kasih kalau Pak Yudi. Karena saya itu punya pengalaman ditipu teman Pak. Itu pengalaman saya itu udah kredit di bank, sertifikatnya mertua, ternyata teman saya yang jual itu warteg mau digusur Pak. Waduh. Itu zaman-zamannya dulu eranya Soeharto.
Itu tadi saya ada berkat dari sebuah musibah ya, zamannya krisis moneter, Soeharto lengser itu, akhirnya tempat saya nggak jadi digusur Pak. Lah teman saya yang dapat uang dari saya, dia buka di daerah Pulau Gadung, rame. Setelah Krismon, dia malah tumbang Pak. Itu jadi sebuah pengalaman saya bahwa saya kalau ngomong mendingan saya apa adanya. Kalau warung yang sudah jalan, saya akan ngomong nih hasilnya sekian, silakan ditungguin. Waktu saya jual pertama tuh di daerah Kebayoran, teman saya nggak percaya omsetnya, saya bilang udah kamu tungguin 3 hari. Kalau 3 hari nggak sesuai, nggak usah bayar, saya bilang gitu. Kamu hitung-hitung numpang makan aja 3 hari nggak apa-apa di sini. Makanya karena saya itu punya pengalaman seperti itu, pengalaman istilahnya dulu saya ditipu teman itu gimana, apalagi itu duit bank ya, apalagi jaminannya mertua, udah kita numpang di mertua, ya, rupanya disegel kan malunya nggak ketulungan gitu kan. Jadi makanya kalau ibarat saya survei lokasi, secara pandangan kami dibilang saya kurang bagus, saya akan ngomong kurang bagus seperti yang Pak Pipo sampaikan juga. Jadi 2 tempatnya Pak Pipo, saya bilang nih Pak Pipo kayaknya menurut saya itu kurang. Ya. Tapi kalau Pak Pipo memaksa, ya hayu aja sih, tapi bagaimanapun. Jangan dong, ahlinya udah ngomong jangan. Ya kita ngomong jangan lah. Tapi pertimbangannya kurang itu kenapa Pak? Ya menurut saya sih gini ya, tempat itu buat saya itu ada 2. Ada yang bisa dilogika dan menurut saya sendiri lagi ada yang tidak bisa dilogika. Tapi kalau yang bisa dilogika agak gampang. Oh ada mall, ada pasar, ada sekolahan, ada kampus. Ada yang tidak bisa dilogika dan banyak itu tempat-tempat yang seperti itu. Dia biasanya bermain rasa, Pak. Bermain rasa. Ini ya feel-nya ini. Ini yang susah diungkapkan yang seperti itu. Rasanya kayaknya saya adem, enak gitu kan. Saya belum lama buka di Tegal. Itu orang saya bilang, Pak Yudi gila kali ya. Udah di kamunya sendiri di Tegal, buka di depannya sawah, Pak. Tapi saya nggak tahu itu bekas martabak. Begitu saya duduk, saya ngerokok sebentar, 1 batang, pokoknya saya serak gitu kan. Udahlah, saya nggak pikiran lingkungan apa, saya nggak lihat itu. Itu ada tempat, emangnya ada 2, jadi ada yang bisa dilogika, ada yang tidak. Kalau yang tidak, pakai rasa, menurut saya itu seperti itu. Intuisi. Itu yang susah itu teman-teman. Harus punya 1000 warteg dulu baru bisa ngomong seperti itu. Intuisinya alam bawah sadar kalau sudah 1000. Sekarang mereknya ada apa aja Pak? Ya kebetulan kami punya 4 brand ya, Karisma Bahari Group itu warteg Mamoka itu sudah banyak banget, warteg Mamoka, warteg Selaras, warteg Subsidi. Sebetulnya merek-merek yang ketiga belakang setelah Karisma itu sebetulnya setelah ada masalah sebetulnya Pak. Hikmahnya seperti itu. Dulu saya pernah, Karisma udah banyak dikenal, tiba-tiba saya bisnis lain, inilah akhirnya saya punya pengalaman. Jadi saya nggak boleh iri dengan kesuksesan bidang orang lain. Karena saya coba, setelah saya punya uang, saya bisnis kayak temen lah yang udah sukses di bidang lain. Ternyata malah hilang maksudnya, hilang singa. Jadi saya pikir saya nggak akan iri dengan kesuksesan bidang orang lain. Saya harus jadi diri saya sendiri. Nah makanya waktu itu saya bikin brand kedua itu Mamoka. Salah satu ya dulu aku pernah ikut bisnis ya karena memang saya nggak punya pengalaman ya. Saya bisnis properti. Ibaratnya itu nggak bangkrut, cuma mandek, saya itu nggak berkembang, mandek, mangkrak. Nah makanya terus banyak nama kecil saya kan banyak yang julukin itu Mamo. Dan saya gabungin. Kalau saya punya uang lagi, saya akan bikin warteg Mamoka. Jadi antara tadi properti dengan warteg saya gabungin. Tapi percaya nggak percaya setelah saya bikin brand satu Mamoka di Jalan Raya Fatmawati, saya itu melejit lagi Pak. Alhamdulillah sampai saya diundang Presiden Jokowi waktu itu. Percaya nggak percaya, padahal saat itu saya itu lagi galau lah istilahnya ekonominya. Itu pun warteg Mamoka itu sendiri itu pun join dengan wakil saya Pak. Karena duitnya itu mentok waktu itu di properti mandek. Dijual nggak laku-laku lah bahasanya gitu kan. Padahal waktu itu wartegnya udah banyak ya Pak ya? Sudah banyak Pak. Itu tadi karena berarti saya salah ini. Saya iri dengan kesuksesan orang lain. Saya lupa dengan potensi yang Tuhan beri kepada saya bahwa saya diberi kelebihan ini. Saya nggak boleh iri dengan yang lain. Passionnya memang di warteg. Passionnya memang harus di warteg. Yang kondisi yang paling susah yang pernah dialamin Pak? Kondisi selama 1000 ini kan nggak gampang, pasti naik turun, nggak mungkin mulus ya terus. Nah iya yang paling susah ya saat-saat ibaratnya kita terutama kemarin pandemi, ya. Tapi sebetulnya kalau emang sudah terbiasa sih biasa sih Pak. Nah, jadi contoh nih setelah pandemi itu kita banyak hikmahnya. Dulu yang orang-orang warteg itu malas dengan online ya, GrabFood, GoFood gitu kan. Sekarang setelah adanya pandemi ini hikmahnya ya orang sekarang pada
warteg-warteg sendiri tuh online banyak Mau gitu nggak kan. mau, Mau nggak mau harus seperti itu hikmahnya tuh ada seperti itu. Terus zamannya dulu istilahnya lagi rame-ramenya digusur, lagi ramenya nggak boleh berpanjang. Ya setiap usaha pasti ada istilahnya tantangan-tantangan itu semua. Tapi kalau kita pengen sukses ya nggak perlu istilahnya takutkan itu semua sih. Dulu orang tua saya itu pepatah orang tua saya ini orang tua saya ya. Saya pegang bener-bener tuh bilang, Di kalau kamu mau sukses ya jangan pernah berubah kamu bisnisnya apa udah itu aja. Kamu sekarang lihat aja nih, kamu punya teman yang waktunya musim durian dagang durian, musim panas dagang es. Orang ini taruh dimanapun bisa makan. Tapi kalau sukses nggak bisa seperti orang ini. Mau nggak mau saya berpikir Pak Pipo. Coba deh teman saya itu yang biasa jual koran, jual aqua, jual asongan lah istilahnya buat apa aja musim durian jual durian. Bener dia dimanapun dia bisa makan, mencukupi keluarganya. Tapi untuk sukses dia nggak jadi apa-apa. Jadi nggak jadi apa-apa. Kata bapak saya itu, kenapa begitu Pak? Contohnya begini, kamu nembak burung aja mata dua ditutup satu. Saya bilang gitu kan. Biar apa? Biar fokus. Itu sih dibuka dua malah nggak kena ya Pak. keder Pak, banyak biasa Pak. Kanan apa kiri keder gitu kan. Oh iya betul ini filosofi yang bagus yang sering terjadi di kita. yang sering orang-orang terjadi di kita. dunia yang Warren Buffett sama si itu kan juga ngomong fokus yang nomor satu, fokus itu yang Makanya kalau di Pipo ini sebenarnya bukan memperbanyak bisnis tapi memperbanyak investasi. Yang harus dibedakan antara bisnis sama investasi karena kayak Indomaret, Alfamart itu kan kita anggapnya investasi. Bukan bisnis, nggak ngurusin. Betul. Berarti mulai tahun berapa Pak? Warteg pertama tadi tahun berapa Pak? Kalau saya warteg pertama sih warteg kami udah lama sih ya. 90? Ya itu tadi 93. presidennya masih Soeharto saya masih ingat. Saya dulu saking jadulnya, saya dulu ada kerusuhan itu sendiri saya nggak waspada, saya pagi-pagi ke pasar taunya nggak ada mobil gitu, nggak tahu gitu kan. 90-an barang gitu. Pak, kalau sekarang pasca pandemi ini menurut Bapak di bulan-bulan ini itu sudah perwartekan sudah bangkit atau belum sih? Itu bangkitnya luar biasa Mas setelah pandemi ini. Berarti permintaannya itu luar biasa Mas. Sebelum tahun pandemi artinya dibanding 2019 bagus sekarang. Bagus sekarang. Permintaan luar Jabodetabek lebih banyak lagi malahan. Lebih. Pokoknya setelah pandemi ini luar biasa perkembangannya malahan. Berarti ekonomi secara umum ya bagus Pak. Bagus. 2023 enggak jadi apa. Jadi sekarang malah targetnya keluar kota ya Pak ya? Luar Jabodetabek Pak. Kalau menurut Pak Yudi, kenapa sih Pak orang kok senang makan warteg tuh kenapa sih? Ya warteg itu sendiri kan sebetulnya di suku manapun ya itu makanan rumahan sebetulnya. Istri kita, orang tua kita, ya masakannya seperti itu. Makanan rumahan lah intinya warteg itu makanan rumahan. Baik itu Sunda, Jawa, Sumatera kayak pun masakan orang tua kita, istri kita ya seperti itu. Mungkin hanya rasanya agak beda-beda dikit gitu Pak. Jadi sebenarnya warteg itu bukan berarti masakan Tegal, bukan ya Pak ya? Itu masakan nasional lah ya istilahnya. Betul, kadang-kadang kayak kita sendiri yang di Bali ya gimana caranya yang di Bali itu yang khas Bali itu apa itu harus diadain juga Pak. Oh, kita nanya orang sana gitu kan. Yang disukai apa? Tapi tetap harga warteg Pak. Warteg kan terkenalnya emang murah ya gitu kan. Kalau warteg dibikin mahal, mewah gitu laku nggak sih Pak? Menurut prediksi Pak Yudi? Kalau saya gini Pak, saya pernah punya ada salah satu warteg itu mewah banget Pak. Udah bener-bener mewah lah pokoknya. Tapi menurut aku ini pangsa pasarnya banci akhirnya. Dalam arti banci gini, kalau kita istilahnya punya uang 15.000, saya nggak berani Pak masuk ke sana, apalagi 10.000. Kalau kita kalangannya menengah ke atas, pemikirannya udah warteg gitu kan. Jadi ini akhirnya konsumennya itu tanggung gitu kan. Nanggung. Yang orang atas nggak dapat. mau. Saya punya orang itu franchise ke saya. Kebetulan orang Padang. Dia masakannya enak-enak Pak, betulnya. Katanya mau dikolaborasi. Jadi tulisannya sih warteg Karisma. Tapi di dalam yang dijual, dia harganya juga banci Pak. Harganya banci gini, harga warteg enggak, harga Padang enggak. Contoh harga warung Padang 15.000 nih, harga warteg 10.000. Jadi dia jual tuh 13. Tapi konsumen yang lewat kan lihatnya wartegnya Pak. Jadi harganya pasti harus pikirannya kita kan harganya itu warteg, begitu masuk 13.000. Kok lebih mahal gitu. Kok lebih mahal, padahal emang ayamnya beda, tapi orang nggak mau taunya ya warteg gitu kan. 10.000 gitu ya. Warteg itu 10.000, itu seperti itu. Kadang-kadang kalau warteg bilang jadi warteg paling hanya sekarang tampilannya yang lebih bersih, lebih ngejreng, seperti itu aja sih Pak. Kok bisa kepikir sih Pak, wartegnya Karisma kok jadi bersih, ngejreng itu awalnya gimana Pak? Warteg kan biasa kita identik
jorok, gelap gitu. Tapi kalau WKB kan, wah. Iya, dulunya awalnya saya tuh kalau ngontrak itu, kalau tempat-tempat strategis itu selalu ditolak Pak, apalagi di dekat perkantoran Pak. Oh. Padahal mungkin saya kuat sewanya, tapi dibilangnya nanti kotor, nanti kumuh. Oh, jadi asumsi masyarakat adalah emang warteg itu kotor, kumuh. Apalagi saya dulu di kantor Kecamatan Cilandak, samping itu kurang kantor-kantoran. Jadi orang yang kantorannya kalangan menengah ke atas itu dia malas untuk masuk ke warteg. Ya mungkin mejanya kurang bersih atau apa. Jadi sejak saat itu saya punya pemikiran bahwa kalau saya nanti punya uang, saya akan bikin warteg itu lebih bersih. Warteg saya yang pertama, karisma pertama saya itu benar-benar saya itu dari nol ya, dari saya triplek. Saya punya uang 1 meter saya tembok Pak. Karena niatnya saya, yang penting niatnya ada untuk memperbaiki. Ada uang 1 meter saya tembok dulu. Ntar ada uang lagi 2 meter muter tembok lagi. Sampai akhirnya selesai sampai ke atas. Ini percaya nggak percaya itu real. Masih ada sampai sekarang warteg saya. Yang dulunya triplek sekarang sudah enggak. Itu pun nemboknya nggak sekalian Pak. Itu yang di mana Pak? Wartegnya? Tarogong? Di Cilandak. Yang di Cilandak itu ya? Cilandak, Jalan Muasim dekat Kecamatan Cilandak. Itu dari 1 meter, dari 1 meter. Itu akhirnya alhamdulillah sampai selesai sampai ke atap keramik semua. Yang penting niatnya ada Pak, niatnya ada. Itu nanti jadi museum warteg Indonesia Pak. Amin. Langsung saja Pak, kalau sekarang itu bikin warteg itu habisnya berapa? Itu yang ditunggu teman-teman. Ya estimasi karena masing-masing ya. Soalnya gini kadang-kadang ada yang kiosnya tuh besar apa kecil. Kadang-kadang sama-sama ukurannya tapi ternyata renovasinya itu berbeda. Kalau estimasi ke kita itu kisaran ini kalau untuk Jabodetabek ya kisarannya di luar sewa kios 140 sampai 160. Estimasinya segitu Pak. Tapi itu udah include dalam arti udah modal, udah SDM, udah piring, semuanya sudah nggak ngeluarkan apa-apa. Paling-paling CCTV yang belum. Kalau pengen pasang CCTV ya silakan. Nanti ada budgetnya sendiri, tapi udah TV, kulkas semuanya sudah ada semua. 150-an itu ya? Estimasinya 140 sampai 160. Oh, iya. Kalau di Jabodetabek, nah nanti sewa kiosnya kan sendiri. Sendiri, oke. Okay. Barangkali dia punya kios sendiri. Ukuran minimal? Paling kecil 3x10 Pak, paling kecil. Nah itu harus sudah bentuk bangunan ya Pak, nggak bisa tanah kosong gitu nggak boleh ya? Tanah kosong bisa Pak, tapi kan budgetnya tinggi. Iya, jadi budgetnya tinggi. Rata-rata kita kalau renovasi. 150 itu sudah ada bangunan. Sudah ada. Keramik dindingnya atau belum? Nanti kita itu urusannya kita Pak. Kalau kita sewa kan belum tuh biasanya kan. Iya. Cuma tembok biasa. Tapi kalau itu nanti kan kami semua, tim kami yang merenovasi semua. Oh berarti 150 itu jadi keramik. Udah semuanya. Meja, udah modal, udah apa. Kompor dan lain sebagainya. Udah 100%. Itu estimasinya antara 140, 160 tergantung ukurannya nanti kami lihat dulu. Di luar sewa itu aja. Di luar sewa. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.